Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas mengenai kebijakan asimilasi narapidana yang beranggotakan saya sendiri, Prayoga Putra Dendia, Denis Griselda, Muhammad Rizky Aditya, Gandrepa Lusutani, dan juga Agung Gembar Kumana. Pada masa pandemi sekarang ini, sudah hampir sebanyak 40.000 jiwa narapidana atau napi dan anak dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini dikeluarkan Kemenkumham demi minimalisasi potensi penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan, lapas, maupun lembaga pembinaan khusus anak. Apa sih asimilasi tersebut? Asimilasi adalah proses pembinaan dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan bertujuan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, asimilasi itu sendiri memiliki kendala yang dihadapi, baik di aturan yang diberlakukan bagi narapidana yang tepat menerima dan diberikan, kecuali bagi mereka yang terancam jiwanya dan sedang menjalani hukuman seumur hidup. Kebijakan ini juga dilatar belakangi dengan adanya rekomendasi dari WHO dan beberapa lembaga lainnya yang merekomendasikan tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya justru dapat menjadi salah satu media penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut, dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana. Di sini saya akan menjelaskan terusan pembahasan dari saudara Prayoga, yaitu tentang asimilasi. Saya sendiri akan membahas tentang sistematikanya, tentang narapidana yang kemarin dibebaskan di masa pandemi COVID-19. Sebanyak 39.876 narapidana atau napi dibebaskan dalam program asimilasi dengan dikeluarkannya Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Tentang hal yang sama, maka pertanggal 1 Mei 2020 ini sudah hampir 40.000 narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut. Adapun persyaratan kebijakan tentang narapidana yang dibebaskan ini yaitu yang pertama, pengeluaran melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020. Yang kedua, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing. Yang ketiga, asimilasi dilaksanakan di rumah. Yang keempat, surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Baiklah, perkenalkan nama saya Denis Griselda Aurelia. Pada suatu permasalahan pasti akan timbul pro dan kontra. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat masyarakat yang kontra terhadap kebijakan asimilasi narapidana yang dilaksanakan serentak di tengah pandemi COVID-19. Beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa langkah pemerintah dalam menanggulangi persebaran virus COVID-19 dengan memberikan hak asimilasi berupa pembebasan bersyarat terhadap 30.000 lebih narapidana dinilai kurang tepat. Nah, mengapa demikian? Karena masyarakat itu berpendapat bahwa narapidana lebih baik berada di dalam lapas, melakukan physical distancing di bawah pengawasan dibandingkan berada di luar yang mana narapidana malah berpotensi terpapar virus COVID-19. Nah, keresahan masyarakat itu nggak sampai di situ aja, karena kebijakan asimilasi ini dinilai dapat meningkatkan angka kriminalitas karena pemerintah pun tidak dapat menjamin bahwa narapidana yang dibebaskan tidak akan kembali mengulangi kejahatannya. Mengingat kehidupan di tengah pandemi ini cukup sulit dan pelaksanaan kebijakan asimilasi yang dilakukan serentak menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Mei 2020, masyarakat khawatir bahwa akan terjadinya peningkatan tindak kriminalitas yang tinggi. Terima kasih kepada Denis yang telah menjelaskan pada bagian kontra. Nah, biasanya kan dari suatu kebijakan itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada yang bagian setujunya, yaitu pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Pro daripada kebijakan pembebasan narapidana pada masa COVID-19 yaitu mengurangi angka penularan corona di lapas tersebut yang sudah berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dan keputusan Permenkumham nomor 19.PK.01.04 tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan tersebut hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak. Jadi tidak semua napi itu boleh dibebaskan. Hanya napi pidana umum dan napi anak-anak. Berdasarkan pemikiran dari pembebasan napi adalah, yang pertama, alasan kesehatan napi tersebut. Yang kedua, alasan pemerintah untuk melawan penyakit yang sedang wabah ini, yaitu COVID-19. Terus yang ketiga, alasannya itu kemanusiaan. Hal ini cukup masuk akal menurut saya dan menurut kelompok kami, karena mengingat kondisi ruangan napi atau sel tahanan di lapas itu sudah sangat kotor dan sudah sangat kapasitas. Seharusnya kan ada physical distancing, tapi itu tidak, karena sudah sangat over napinya dan tidak steril juga, sehingga rentan dengan penyebaran COVID-19 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Jadi kesimpulannya adalah penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah COVID-19 ini belum efektif untuk ditetapkan di Indonesia. Kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah COVID-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Hal ini didasarkan karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Kondisi ini bukan tidak mungkin, justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus tindak pidana yang kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Bukannya menjadi jalan keluar dari sebuah permasalahan, malahan menjadi bumerang yang merugikan masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Melihat dari kondisi yang mungkin terjadi akibat pembebasan narapidana dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat akan terjadinya fenomena residivis dan juga tidak memberikan jaminan pada narapidana yang bebas untuk tidak akan terpapar COVID-19.